Update cedera Rhea Ripley, penulis baru untuk SmackDown, rencana untuk SummerSlam, WWE tanpa sensor di Netflix besok, dan Liv Morgan bantu Judgment Day jadi juara. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita-berita terkini tentang WWE. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe, soalnya channel ini upload video setiap hari. Update cedera Rhea Ripley. Laporan baru memberikan informasi terbaru tentang kemungkinan jadwal kembalinya Rhea Ripley. Rhea Ripley terpaksa melepaskan kejuaraan dunia wanita WWE karena cedera pada episode Raw tanggal 15 April. Sebelumnya pada bulan Juni, ada laporan melaporkan informasi terbaru yang menyebutkan bahwa Ripley sedang memulihkan cedera bahunya. Dilaporkan bahwa harapan internalnya adalah Rhea Ripley akan kembali sebelum SummerSlam. Menurut laporan itu, sumber WWE mengindikasikan bahwa perusahaan telah membangun hal-hal sedemikian rupa sehingga Rhea Ripley dapat masuk dan kembali kapanpun saat Rhea Ripley siap. Telah ada diskusi internal tentang kemungkinan Rhea terlibat dalam perebutan gelar juara dunia saat ia kembali. Dalam laporan tersebut, sumber WWE yang mengatakan bahwa cerita yang tersedia saat itu akan menentukan program apa yang akan diikuti Rhea Ripley. Belum ada kabar tentang apakah ada rencana aktif untuk Rhea saat ini. Perusahaan hanya berharap Rhea dapat tampil dalam kapasitas tertentu sebelum SummerSlam jika semuanya berjalan dengan lancar. Menurut kalian, apakah Rhea Ripley bisa kembali sebelum SummerSlam dan melawan Liv Morgan di sana? Komen di bawah. Penulis baru untuk SmackDown. SmackDown dikabarkan memiliki kepala penulis baru setelah yang sebelumnya baru-baru ini meninggalkan WWE. Ryan Callahan, yang merupakan kepala penulis SmackDown, telah meninggalkan perusahaan dan digantikan oleh John Swickata, yang telah dipromosikan menjadi kepala penulis. Laporan tersebut mengungkapkan bahwa seorang sumber WWE telah memberitahu bahwa Swickata telah memberikan dampak yang besar pada acara tersebut sejak mengambil alih sebagai kepala penulis SmackDown, sebagaimana dibuktikan dengan episode SmackDown minggu kemarin. John Swickata juga telah menjadi bagian dari tim kreatif WWE selama beberapa tahun. Ryan Callahan dikreditkan oleh Paul Heyman sebagai salah satu pahlawan yang tidak dikenal dalam alur cerita The Bloodline sebagai kepala tim penulis SmackDown waktu itu. Ryan sebelumnya dilepaskan oleh WWE pada tahun 2019 saat ia menjadi bagian dari tim kreatif di Raw, tetapi kembali ke WWE lagi dan menjadi bagian dari SmackDown. Awal tahun ini, anggota senior lain dari tim kreatif WWE, Jennifer Pepperman, meninggalkan perusahaan dan kemudian bergabung dengan AEW. SmackDown minggu lalu adalah acara yang penuh aksi, menampilkan orang-orang seperti CM Punk, Drew McIntyre, Cody Rhodes, Randy Orton, dan The Bloodline. Acara tersebut juga mencakup penambahan anggota baru ke faksi The Bloodline, Jacob Fatu, yang melakukan debutnya di WWE di SmackDown. Menurut kalian, apakah SmackDown kedepannya bisa menyaingi keseruan dari Raw? Komen di bawah. Rencana untuk SummerSlam. SummerSlam tahun ini tinggal sebulan lagi dan akan diselenggarakan pada tanggal 4 Agustus waktu Indonesia. Meskipun Money in the Bank akan berlangsung sebelum SummerSlam, pertandingan-pertandingan di SummerSlam sudah mulai terbentuk. Ada laporan yang mengonfirmasi bahwa pertandingan antara Cody Rhodes melawan Solo Sikoa di SmackDown memang ditujukan untuk SummerSlam. Rencananya mereka akan bertanding di SummerSlam. Solo Sikoa adalah titik fokusnya. Dia adalah pegulat paling tangguh di perusahaan saat ini. SmackDown juga menampilkan CM Punk dan Drew McIntyre, dengan Drew menyerang Punk dengan karena setelah keterlibatannya dalam segmen Cody Rhodes dan The Bloodline. Meskipun sempat beradu fisik dengan Drew McIntyre di SmackDown kemarin, tampaknya Punk belum siap untuk beraksi di atas ring. Dan bahkan belum diketahui secara pasti apakah Punk akan siap tepat waktu untuk bertanding di SummerSlam. WWE berharap CM Punk bisa tampil di SummerSlam. Itu bukan hal yang pasti, tetapi itu pertunjukan yang besar. Disitulah WWE menginginkan Drew McIntyre melawan CM Punk. Punk mengalami robekan triceps saat kembali ke ring pada Royal Rumble tahun ini. Ia berhasil mencapai akhir pertandingan sebelum dieliminasi oleh Cody Rhodes. Sejak saat itu, walaupun tidak dapat bergulat, Punk telah terlibat dalam alur cerita dengan McIntyre dan mantan juara kelas berat dunia, Seth Rollins.
Selama Clash at the Castle akhir pekan lalu di Skotlandia, Punk muncul sebagai wasit pengganti selama pertandingan McIntyre melawan Damian Priest untuk memperebutkan kejuaraan kelas berat dunia. Tidak mengherankan, Punk ikut campur dan membuat McIntyre kalah dalam pertandingan tersebut, membuat pria Skotlandia itu sangat marah. Menurut kalian itu lebih suka Solo Sikoa lawan Cody Rhodes atau si Empang lawan Drew McIntyre yang jadi acara utama di SummerSlam? Komen di bawah. WWE tanpa sensor di Netflix besok. Triple H mengatakan bahwa WWE tidak akan memiliki masalah dengan penyensoran setelah Raw pindah ke Netflix secara resmi yang dimulai pada tahun 2025. Berbicara di The Pat McAfee Show, kepala konten WWE, Triple H ditanya apakah dia telah memikirkan tentang bagaimana dia dapat mengubah beberapa hal untuk Netflix dengan program yang tidak ditayangkan di televisi tradisional. Kita menghabiskan banyak waktu setiap hari saat kita tidak memikirkan bisnis yang sedang kita jalani sekarang, kita memikirkan momen-momen itu. Jadi besok saat acara berganti dan begitu kita sampai di Netflix akan menjadi sangat berbeda. Layanan streaming, bagaimana iklan akan ditayangkan, bagaimana jeda akan ditayangkan, berapa lama durasinya, apa saja batasannya, apa yang bukan batasan. Saat ini, sebagai contoh saat kami berada di Fox, jika penonton meneriakan holy shit atau sesuatu yang lebih buruk, mereka akan memotong audio itu. Terkadang mereka memotong gambar dan audio, dan layarnya berubah menjadi hitam. Ketika mengetahui bahwa beberapa promo The Rock disensor pada awal tahun 2024, Triple H menyatakan bahwa WWE tidak akan mengalami masalah ini setelah mereka pindah ke Netflix. Kemampuan untuk menayangkan langsung secara global, kemampuan untuk melihat semuanya sekaligus di mana-mana, ini adalah momen yang mengubah lanskap permainan. Menurut saya, dalam banyak hal, bukan untuk meremehkan mitra lain, tapi kami ini ingin berada di mana-mana. Itulah arah kami dalam layanan streaming. Saya rasa itulah sebabnya Netflix ini, bagi kami, sangat mengubah masa depan WWE. Saya rasa semua orang di dunia akan menonton kami pada bulan Januari besok. Dari sisi bisnis, semua saingan kami akan mengamati apa yang kami lakukan secara berbeda, dan bagaimana tanggapan masyarakat terhadap hal tersebut. Menurut kalian, apakah WWE akan kembali besar di Indonesia ketika sudah pindah ke Netflix? Komen di bawah. Liv Morgan bantu Judgment Day jadi juara. The Judgment Day kembali meraih sabuk kejuaraan, meskipun dengan kombinasi anggota yang berbeda. Pada episode Raw tanggal 25 Juni waktu Indonesia hari ini, juara dunia wanita Liv Morgan mengecoh R-Truth agar memberi kesempatan kepada The Judgment Day untuk memperebutkan kejuaraan tag team dunia. Dalam pertandingan utama, R-Truth dan The Miz mempertahankan gelar melawan Finn Balor dan JD McDonough. Pertandingan itu dengan cepat berubah menjadi kekacauan saat Liv Morgan datang ke pinggir ring, dan Dominic Mysterio serta Carlito pun ikut campur. Pada akhirnya, Liv menyerang Truth dan membantu Finn Balor mencetak kemenangan untuk timnya. Hasilnya, Finn Balor dan JD McDonough memenangkan gelar tag team dunia tersebut. Liv Morgan kemudian merayakan kemenangan itu bersama Balor dan McDonough, sementara hubungan dinamisnya dengan The Judgment Day terus terungkap. Ini menandai pertama kalinya Finn Balor dan JD McDonough memegang gelar juara bersama. Sebelumnya, The Judgment Day dengan anggota Finn Balor dan Damian Priest telah memenangkan gelar juara tag team 2 kali. R-Truth dan The Miz memenangkan kejuaraan itu dalam pertandingan tangga di WrestleMania 40. Kekalahan ini mengakhiri kekuasaan mereka setelah 79 hari menjadi juara. Menurut kalian, apakah Finn Balor dan JD McDonough diam-diam bekerja sama dengan Liv Morgan? Komen di bawah. Jadi gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 2.500 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Forbidden fire on Nico, burning for love we can.